Baik, kita lanjutkan nih. Eh, tentang ini ada eh, sebuah eh, definisi ya dari mendefinisikan gerak benda kontinu tadi ya di dalam continuum mechanics ya. Eh, ada dua cara ya untuk bisa mendeskripsikan gerak benda kontinu ini, yaitu cara yang pertama adalah yang disebut dengan deskripsi secara Lagrangian. Lagrangian. Kemudian yang kedua itu adalah definisi secara Eulerian. Ya, jadi Anda harus familiar dengan dua terminologi ini, Lagrangian dan Eulerian. Perhatikan konsepnya. Jadi Anda mungkin di awal Anda paham dulu konsepnya, kemudian nanti akan membuat Anda nanti ketika secara detail masuk untuk mendalami analitiknya ya persamaannya, maka Anda akan mudah untuk apa namanya memahami konsep tersebut. Jika benda kontinu tadi ya benda itu atau sebuah benda itu dia eh, mengalami gerakan, ya maka di sini dikatakan its temperature ya dengan simbol P ya, kemudian its velocity atau kecepatannya V, kemudian its stress tensor atau T, yang itu nanti akan didefinisikan ya di bab yang selanjutnya, akan mengalami perubahan terhadap waktu. Ya. Ya, ini hanya contoh saja. Mungkin parameter yang lain bisa juga ya, misalnya densitasnya, kemudian misalnya suseptibilitas magnetiknya atau magnetisasinya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini secara umum saja. Jadi kalau benda itu bergerak, ya, Anda membayangkan ya, ini bergerak. Maka sebetulnya yang bergerak itu tidak hanya posisinya saja ya, tetapi eh, ketika dia berubah waktunya kan, itu kan pastinya dia akan mengalami perubahan yang lain juga. Apalagi kalau apa namanya waktunya agak lama, waktunya agak lama. Kalau waktunya lama, eh, diam pun mungkin akan berubah parameternya. Misalnya, ya kita kalau berbicara, misalnya ada parkir kendaraan ya motor Anda gitu ya, motor Anda kan jelas ya kalau bergerak ya dari Anda dari rumah atau dari kos ke kampus, kan dia bergerak tuh, itu juga benda kontinu kan dari kos ke kampus kan tidak hanya posisinya tapi juga Anda mungkin ada perubahan temperatur karena knalpotnya panas dan sebagainya. Jadi itu juga akan berubah seiring waktu. Nanti di sepanjang jalan itu juga akan berubah ya temperatur. Jadi baru saja ada tamu dari Leiden University, bidangnya computer science, tapi menarik dia risetnya adalah terkait pemanfaatan data satelit ya karena satelit bisa memonitor objek di bawah permukaan bumi ya. Tapi dia spesifik eh, mengamati kapal, gerakan kapal di laut. Ini sama juga benda kontinu juga dia mengamati. Nanti kalau di penginderaan jauh, Pak Herlan nanti akan mengajar Anda cara mendeskripsikan gerak benda berdasarkan image. Nanti kita akan belajar konsepnya, tapi kita konsepnya kalau Pak Herlan nanti praktisnya, ada diajari softwarenya, diajari cara menentukan titik referensinya gitu. Persis sama dengan continuum mechanics ini, cuman aplikasinya beda. Nah, yang orang Belanda tadi dari Leiden dia ternyata memanfaatkan AI ya, artificial intelligence untuk mendeskripsikan temperatur dari kapal. Jadi tidak hanya image saja atau bendanya tok, tapi dia karena satelit itu peka terhadap temperatur kan, dia bisa mengukur temperaturnya. Apa yang dilakukan? Dia bisa menghitung efisiensi dari mesin itu, ya, efisiensi dari mesin itu dan berapa eh, polusi udara yang dia sumbangkan, ya, akibat pembakaran mesin kapal tersebut. Jadi tidak hanya tadi ya parameter berusaha posisinya saja, tetapi juga parameter lain, parameter fisika lain yang ada di situ itu
bergerak juga, sering waktu berubah. Jadi kapal, kalau tadi contohnya kapal ya, dari pelabuhan, misalnya dari Belanda ke Indonesia itu dengan data satelit itu bisa kita hitung itu, dia energinya berapa, kemudian kalau sekarang kan lagi rame karbon ya, karbonnya bisa dihitung berapa jumlah karbon yang dia keluarkan ya. Kalau di luar kan ada namanya karbon kredit ya. Makanya kalau di luar negeri itu kalau kita punya kendaraan usia yang semakin tua itu semakin mahal pajaknya karena asumsinya semakin tua mesin itu kan dia menjadi tidak efisien pembakarannya sehingga banyak sekali atau lebih banyak kandungan zat-zat polutan yang dikeluarkan. Jadi harus membayar lebih karena dipakai untuk pengembalian apa namanya kondisi udara yang lebih bagus. Kalau di Indonesia enggak, Indonesia semakin tua semakin murah. Jadi Anda kalau mau murah ya beli jangan baru, beli eh, yang second, yang bekas tapi masih bagus, maka Anda dapat yang apa namanya harga juga murah, pajaknya juga murah. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi itu berubah. Jadi nanti tugas kita sebagai fisikawan itu nanti harus mendeskripsikan perubahan itu sebagai fungsi waktu tadi. Jadi dari posisi referensi ke posisi saat T. Ya. Nah, ada dua cara untuk mendeskripsikannya. Yang pertama adalah di sini following the particle. Jadi mengikuti gerakan dari partikel. Jadi ini kalau saya mau mendeskripsikan gerak ini, kotak ini, maka saya harus mengikuti gerak partikelnya. Jadi setiap partikel saya ikuti, saya cermati gerakannya seperti apa. Cara yang kedua itu pada kasus tertentu. Kalau gerakannya pelan mungkin bisa ya, tapi ketika gerakannya cepat dan mungkin agak kompleks gitu, kita nggak akan bisa satu persatu melihat. Ya, kita hanya bisa mengharapkan dia apa namanya, dia akan melewati satu posisi tertentu. Ya. Misalnya ini, saya kan dulu kan saya untuk membersihkan geraknya, saya nggak bisa mengikuti karena geraknya ini kan sangat. Tapi saya hanya fokus di satu titik ini, berharap dia berada pas di sini, pas di titik yang saya lihat. Paham bedanya ya? Jadi kalau yang satu tadi mengikuti kemana dia bergerak, following the particles. Ini yang disebut dengan Lagrangian nanti. Yang kedua itu karena gerakannya cepat, ya misalnya, saya nggak akan bisa mengikuti itu karena udah kelewat. Sep, nggak bisa. Tapi saya hanya berharap dia di sini. Saya hanya fokus di melihat di sini. Kemudian, nah berharap dia pas lewat sini terus. Nah ini yang disebut dengan Eulerian. Ya. Nah makanya saya memakai ini untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah. Sebenarnya itu di kenyataannya sama ini. Ini prinsip yang nanti akan diterapkan oleh seorang penjaga gawang. Ya. Penjaga gawang. Penjaga gawang itu kan ada dua eh, kemungkinan ya. Kalau penendangnya itu pelan, ya, maka saya bisa melihat gerak benda itu. Jadi saya bisa mengikuti itu. Ya. Nah itu nanti dikenal dengan Lagrangian tadi ya. Jadi kita apa namanya mengikuti gerak partikel. Ini secara umum berlaku kalau kita melihat benda padat atau solid material. Itu nanti bisa kita deskripsikan dengan Lagrangian karena dia biasanya perubahannya juga tidak terlalu cepat gitu ya. Jadi bisa kita monitor setiap saat ya posisi perubahan partikel. Namun kalau penendangnya itu cepat kan nggak mungkin nih, wong nggak kelihatan kan dan kita nggak tahu dia mau kemana. Nah si kiper ini kalau ini yang terjadi ya kiper yang sebelah kiri ini kiper ini dia hanya punya satu opsi aja. Jadi dia hanya berharap dia lewat di tangan dia, kecekel gitu ya, ketangkap. Nah, tentunya itu tergantung dari feeling dari si kiper itu. Jadi dia tidak bisa Lagrangian ini. Jadi si kiper ini tidak mungkin mendeskripsikan gerak bendanya dengan cara melihat objeknya karena terlalu cepat. Dia akan nanti sudah goal itu.
pilihannya adalah kiper ini harus membuat keputusan pada titik mana dia berharap bulannya akan datang. Itu aja sebetulnya. Dia harus menggunakan Eulerian ini. Nggak mungkin dengan eh, Lagrangian. Dia Eulerian. Eulerian itu adalah kita berharap bendanya lewat situ. Jadi kita bisa mendeskripsikan. Ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau enggak bisa. Ya. Jadi biasanya di fluid material seperti itu. Kalau fluida kan gerakannya kayak gitu kan, Anda bisa bayangkan. Nggak bisa kita melihat satu persatu partikel penyusun fluida itu. Tapi biasanya kita harus ya mengalirkan lewat pipa atau melihat pada satu jendela tertentu. Ya kalau misalnya kita mengamati tetesan air hujan itu kan nggak bisa dari atas langit sampai tanah kita lihat kan nggak mungkin ya. Jadi nah kita cuma melihatnya lewat jendela gitu kan, satu jendela. Nanti kan lewat situ sih kita bisa melihat eh, airnya menetes. Itu Eulerian. Ya, mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Kita masuk lagi ke sini. Jadi ada dua cara untuk mendeskripsikan gerak benda kontinu. Jadi yang pertama adalah mengikuti pergerakan partikelnya. Jadi kita akan mengekspresikan tadi temperatur, kecepatan maupun stress tensornya sebagai fungsi dari partikel. Jadi kita mendefinisikan material koordinat tadi x1, x2, x3 sebagai fungsi waktu. Ya. Jadi dengan kata lain nanti kita harus mendeskripsikan masing-masing itu dengan koordinatnya x1, x2, x3, t dan seterusnya. Ini v juga v, x1, x2 dan t x1, x2, x3. Jadi ini yang nanti kita kenal sebagai material description atau Lagrangian description atau reference description gitu ya. Jadi ini konsep. Yang kedua, kita akan menentukan kita akan melihat perubahannya pada posisi yang fix, posisi tertentu yang fix. Jadi kita akan mengekspresikan tadi ya temperatur, kecepatan dan eh, stress sensornya pada posisi yang sudah tertentu pada waktu T. Ya, ya kita berharap itu. Ya. Posisinya juga ini posisi pada saat T itu. Jadi X1, X2, X3 pakai simbol huruf kecil. Ya. Nah, deskripsi seperti ini itu dikenal dengan deskripsi spasial atau kita kenal dengan deskripsi secara Eulerian. Ya. Jadi nilai X1, X2, X3 kecil ini menunjukkan posisi titik ya, titik-titik partikelnya di dalam sebuah ruang ya fisis, ya ruang fisis yang kita kenal sebagai koordinat spasial ya, koordinat spasial. Nah, koordinat spasial tadi ya X1 kecil, X2 kecil, X3 kecil dari partikel pada saat T itu berhubungan dengan material koordinat tadi ya berhubungan dengan X tapi yang di reference atau X besar yang kita tadi rumuskan seperti di sini ya. Jadi dengan kata lain begini, jadi ini adalah apa namanya? Mendeskripsikan secara Eulerian ini secara mana? Yang ini secara Lagrangian. Jadi sebenarnya yang tadi sudah kita bahas di awal ya X kecil dan X besar itu nanti ini yang satu saya mendeskripsikan secara Lagrangian, ini secara Eulerian. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi ini bagian kedua. Jadi konsep kedua yang harus Anda kuasai adalah konsep terkait dengan eh, Lagrangian dan Eulerian. Ya, mungkin kita berhenti sampai di sini dulu.